Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel saya tentang sharing-sharing ilmu. Untuk kali ini saya akan sharing tentang kegiatan saya di hari ini, yaitu mengenai training TKPK atau training kerja pada ketinggian. Untuk kali ini saya mempelajari tentang bekerja di ketinggian menggunakan tali atau rope basic. Setelah kemarin di hari pertama ada teori selama seharian, yaitu tentang bagaimana teknik memanjat di tali, terus peraturan perundangan tentang bekerja di ketinggian, lalu ada teknik-teknik dasar atau simpul-simpul dasar yang digunakan. Kali ini akan dilakukan praktek di tempat yang tersedia. Di tempat kami ini ada beberapa ya, dan kita memilih yang memenuhi standar untuk melakukan praktek. Apa itu TKPK nanti akan kita bahas di video lain, selajur atau sekalian dengan membahas beberapa teori-teori yang disampaikan. Di sini kita belajar bersama. Untuk hari ini kita melakukan praktek. Ada dua teori yang akan dipraktekkan, yaitu tentang naik dan turun menggunakan tali. Selanjutnya sama, naik turun dengan tali juga, tetapi nanti akan ada halangan. Ada halangan di talinya itu. Kita simak baik-baik nanti. Siapa tahu berguna bagi teman-teman. Dimana untuk TKPK 1 ini nantinya akan berguna atau sering bisa kalian lihat itu di pekerjaan pembersihan kaca di gedung tinggi ya, itu menggunakan tali, orangnya bergelantungan di tali. Bagaimana sistem keamanan atau bagaimana teknik-teknik melakukan hal tersebut nanti akan kita bahas di video ini. Ini kita sampai di tempat prakteknya. Ini biasa dilakukan atau tempat ini biasa digunakan untuk lomba ERT atau Emergency Response Time Response Team ya. Di tiap-tiap perusahaan biasanya ada yang namanya ERT atau Emergency Response Team yang berfungsi untuk melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan seperti kebakaran, gempa bumi, atau bencana dan kejadian-kejadian lain yang tidak diinginkan dalam perusahaan tersebut. Kita sudah sampai di lokasi. Ini gambaran untuk lokasi prakteknya. Jadi dibangun khusus untuk latihan ya, latihan. Di sini ada pemadam kebakaran, terusan evakuasi yang lain. Biasanya di sini dilakukan latihan-latihan, yaitu gedungnya ini tinggi sekitar 15-20 meter. Ada tangga-tangganya, nanti bisa digunakan untuk simulasi penyelamatan ketika ada kebakaran atau yang lain. Di sini juga sempat diadakan lomba kemarin di 2023 ya, untuk lomba ERT antar perusahaan. Kita masuk ke materi. Ini adalah proses briefing dan penyiapan alat oleh instruktur. Instruktur ini sudah profesional ya, didatangkan langsung dari Bogor di Safety Trainer. Ini spesialis pelatihan tentang safety di tambang dan di tempat lain juga, di perusahaan-perusahaan lain juga mereka melakukannya. Untuk briefing lalu peragaan oleh instruktur. Di sini bisa dilihat
ada dua tali yang digunakan. Yang pertama adalah tali untuk kerja dan yang kedua adalah tali untuk pengamanan atau safety line, dimana di tali safety line ini kita pasang yang namanya alat penahan jatuh. Jadi ketika ada kendala atau ketika kita jatuh, nanti akan ditahan oleh safety line ini. Itu alatnya ada tersendiri, namanya dalam bahasa Indonesia alat penahan jatuh. Jadi dia tidak akan bergerak turun. Nah, itu ketika ada hentakan percepatan itu dia langsung kunci, langsung ngelok. Tapi kalau pelan-pelan dia bisa naik, bisa juga turun mengikuti arah tubuh kita. Tapi begitu ada hentakan atau percepatan yang tidak diduga seperti itu dia akan langsung otomatis ngelok seperti itu ya teman-teman. Dan ini sedang diperagakan oleh instruktur untuk teknik-teknik pemasangan alat-alat. Ada alat penahan jatuh, body harness, alat bantu naik, dan alat bantu turun. Ini diperagakan dari naik dan turun. Lalu sebagai peserta kami diberi kesempatan untuk mencoba satu-satu, harus mencoba ya, biar apa yang disampaikan itu diterima dengan baik oleh para peserta. Di sini sedang dilakukan pemasangan body harness. Diusahakan tetap kencang tapi nyaman. Karena kita berada di ketinggian, sebisa mungkin kita buat senyaman mungkin dan jangan sampai ada sisa-sisa tali yang bisa mengganggu pekerjaan kita di atas. Karena ketika di atas kondisinya berbeda dengan bekerja di bawah ya. Ini ada alat untuk naik, kita kaitkan menggunakan simpul 8, 2 kali simpul 8, dan dipasang alat bantu naik serta alat bantu turun. Untuk tekniknya, ketika kita akan naik, kita pasangkan alat bantu naik di atas kepala kita. Ada dua macam ya, yang satu di tangan dan yang satu di kaki. Yang di kaki itu berupa tali untuk pijakan kita dan mendorong tubuh kita untuk naik ke atas melalui tali. Ini ketika sudah di atas dan kita akan turun, untuk alat bantu naik itu jangan dilepas dulu karena itu merupakan penahan tubuh kita agar tidak turun. Lalu kita pasang untuk alat bantu turunnya. Nanti bisa kita bahas untuk alat-alat yang digunakan di video yang lain. Setelah alat bantu turun itu dipasang sesuai dengan prosedur, baru alat bantu naik itu kita lepas. Dan dilepasnya itu setelah kita memastikan bahwa titik beratnya itu ditumpu oleh alat bantu turun tersebut. Ketika alat bantu turun itu sudah dipasang, maka kita berdiri, kita kendorkan tali yang dari alat bantu naik itu dengan tubuh kita agar bisa dilepas. Jika dalam training ini kita harus berani bertanya, jangan ragu untuk bertanya, karena instruktur tidak segan juga untuk memberikan jawaban apa yang ingin kita tahu. Itulah fungsi dari sharing-sharing, itulah fungsi dari praktek. Kita adakan komunikasi seaktif mungkin, komunikasi dua arah antara peserta dan instruktur, agar apa yang disampaikan itu bisa diterima dengan baik oleh peserta. Perlu diingat ya teman-teman, tidak semua orang berkesempatan untuk melakukan training. Jadi ketika kita ditunjuk oleh perusahaan untuk
mengikuti training, maka kita harus lakukan, kita jalankan dengan semaksimal mungkin ya. Siapa tahu training itu akan berguna di kehidupan kita di lain hari. Perlu diingat lagi teman-teman, ketika kita melakukan pekerjaan high risk, salah satunya adalah bekerja di ketinggian, kita harus menggunakan APD atau alat pelindung diri dari atas sampai bawah untuk melindungi kepala kita dari kejatuhan material atau apesnya kita jatuh, kepala duluan yang jatuh. Kita pakai helm safety. Helmnya dipastikan ada tali pengaitnya ke kepala kita sehingga tidak goyang-goyang atau tidak jatuh ketika kita menghadap ke atas atau ke bawah. Yang kedua, safety harness. Safety harness yang digunakan adalah full body harness karena kita bekerja di ketinggian, bergelantungan di tali, kita gunakan full body harness. Beda dengan panjat tebing ya, yang cukup hanya dengan harness yang pinggang dan paha. Lalu baju lengan panjang untuk melindungi tubuh kita dari sengatan matahari, celana panjang juga digunakan, serta sarung tangan untuk melindungi telapak tangan kita. Dan tidak ketinggalan adalah sepatu safety. Sepatunya yang tidak begitu berat, yang penting dia kuat dan yang pasti nyaman untuk digunakan. Kita masuk ke materi kedua, yaitu naik tali dan turun tali melewati halangan. Halangan itu bisa berupa angkur atau titik tambat, ataupun kita mengakali ya, atau memodifikasi tali yang rusak. Jadi agar kita tidak menggunakannya, kita memakai simpul kupu-kupu di situ. Kita melewati halangan tersebut menggunakan teknik naik dan turun juga. Untuk teknisnya, ketika kita mendekati posisi simpul atau halangan itu, kita tambatkan alat bantu naik ke atas simpul, lalu kita pindahkan tumpuan dada di body harness ke atas simpul juga. Setelah itu kita naikkan kembali alat bantu naik seperti itu ya. Jadi kita memindahkan titik tumpuan kita dari bawah simpul ke atas simpul. Untuk turunnya seperti itu juga tekniknya. Kita turun mendekati simpul atau halangan, kita pasang alat bantu turun di bawah simpul, lalu kita pindahkan titik tumpu dada kita di body harness ke bawah simpul, baru kita turun pelan-pelan seperti itu. Untuk bekerja di ketinggian perlu diingat juga teman-teman, untuk fisik harus kita siapkan. Kalau perlu kita membawa minum, tidak apa-apa ya membawa minum ke atas, asalkan kita tata dengan baik sehingga tidak mengganggu aktivitas kita. Kalau kita kelelahan, jangan sungkan untuk berhenti untuk mengambil nafas, karena kalau sudah mentok kita tidak bisa menjaga fisik kita, berakhir dengan evakuasi. Di sini dilakukan evakuasi korban atau peserta training yang kelelahan dan kehabisan tenaga saat melewati halangan. Ini strukturnya melakukan evakuasi sesuai prosedur ya. Dan untuk hari ini training selesai.
kita kembali ke office untuk istirahat dan dilanjutkan di hari ketiga. Untuk materi di hari ketiga nanti kita bahas di video selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatan, keselamatan dalam bekerja. Bertemu kembali di video yang lain. Jangan sungkan untuk subscribe di channel ini dan bagikan jika dirasa video ini berguna untuk teman-teman. Cukup sekian dari saya di video kali ini. Salah hilaf mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Break down, always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way. Even when I'm feeling down, I fight. Even when I don't know what is right, I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and I will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone.